Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kembali melalui pujian ini kami diingatkan bahwa di tengah kesulitan, tantangan, masalah kehidupan yang harus kami jalani dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kami. Tuhan sangat memperhatikan kami. Sebab itu Tuhan malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur. Kami tidak perlu khawatir dan takut tentang apapun juga. Asal kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kami, maka hidup kami akan terus terarah kepada jalan yang menuju kepada kemenangan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, asal dengan segenap hati kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin mempersembahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya itu boleh menghadirkan Tuhan. Dan Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan malam hari ini Tuhan mau memberkati setiap kami. Sebab itu kami mau buka hati kami. Kami siapkan hati kami. Layakkan kami Bapa, supaya hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, supaya firman Tuhan tidak berlalu dari hidup kami, tapi firman Tuhan boleh termeterai dalam hati kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dan kami mohon Roh Kudus tolong kami, urapi setiap kami, berikan hikmat-Mu yang khusus. Ketika kami menerima, kami mau belajar merenungkan dan melakukan dalam hidup kami, supaya kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan ketika kehidupan kami mengeluarkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hamba-Mu yang terbatas. Hamba mohon urapan yang khusus, karena hamba tahu Tuhan malam hari ini Tuhan ingin memberkati setiap kami lewat firman Tuhan. Dan bahkan semua kami yang hadir, kami percaya kami terima urapan yang sama, sehingga ketika kami pulang nanti, kami pulang yang membawa sukacita yang berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa sekarang dan untuk selama-lamanya. Hati kami telah siap untuk terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya mohon tetap berdiri. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat ya. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke sebentar. Yohanes 15 ayat yang ke-16. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah kita baca bersama bahwa Tuhan yang memilih kita, ya. Jadi malam hari ini judul firman Tuhan, hidup yang berbuah. Tuhan pilih kita supaya tadi firman Tuhan yang sudah kita baca dikatakan supaya kita pergi dan menghasilkan buah, hidup yang berbuah. Dan buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang benar-benar menjadi berkat, di mana menarik kuasa Tuhan untuk terus bekerja dalam hidup kita ketika Tuhan melihat kehidupan kita yang berbuah. Tapi dalam berbuah nanti kita akan sama-sama lihat ya. Kita akan periksa apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kehidupan yang berbuah. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan inginkan setiap kita untuk berbuah melalui hidup kita menjadi berkat, ya. Jadi berkat memuliakan nama Tuhan dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jadi buah kehidupan kita itu bukan hanya pada waktu kita berada di dalam gereja, ya, dalam ibadah kita bersama-sama memuji Tuhan, kan tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi kelihatannya ketika kita ada di luar gereja, entah di rumah, entah di pekerjaan, entah di lingkungan, entah masyarakat, dimanapun kita berada,
Adakah Tuhan mendapati kita mengeluarkan buah yang tetap, buah yang memuliakan Tuhan? Ya, sebab itu Tuhan mau supaya setiap kita malam hari ini sama-sama kita periksa dalam kehidupan kita, buah-buah yang kita hasilkan itu buah yang bagaimana, ya di Tuhan. Karena Tuhan berkata kalau kita tidak berbuah dikatakan akan ditebang, ya, dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-10, ya, kalau tidak berbuah akan ditebang, ya. Malah di situ bukan hanya tidak berbuah, tapi kalau mengeluarkan buah yang tidak baik juga akan ditebang, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengapa kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, orang yang percaya, yang telah tadi dikatakan Tuhan telah pilih kita. Ya, setiap kita datang kepada Tuhan karena Tuhan telah pilih kita. Dan Tuhan menetapkan kita semua untuk mengeluarkan buah. Dan mengapa kita harus menghasilkan buah kehidupan? Yang pertama, buah itu merupakan tanda adanya kehidupan. Ya, kita lihat kalau Bapak Ibu Saudara punya tanaman di rumah yang berbuah, ya, tidak mungkin tanaman yang kering, tanaman yang yang tidak bertumbuh bisa berbuah. Enggak, ya. Pasti nanti kita akan melihat nanti ada pertumbuhan, kemudian ada kehidupan dari tanaman yang kita tanam itu, mulai ada kelihatan tunasnya, daunnya keluar, kelemahan dia makin besar, akhirnya berbuah. Ya, jadi buah itu yang pertama menunjukkan tanda adanya kehidupan. Nah, dan Tuhan mau dalam kehidupan kita juga sebagai umat Tuhan supaya kita mempunyai kehidupan iman yang berbuah. Dan iman yang berbuah itu adalah iman yang dengan perbuatan, ya. Karena iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan di sini ditunjukkan kepada setiap kita, perbuatan kita itu merupakan buah kehidupan kita. Banyak kali umat Tuhan berkata, saya beriman, saya percaya. Apalagi kalau kita nyanyikan pujian, aku percaya. Kita angkat tangan dengan sungguh-sungguh kita katakan kita percaya. Tapi apakah itu ada ternyata atau terbukti melalui kehidupan kita, perbuatan kita? Ya, malam hari ini Tuhan mau supaya kita benar-benar kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, tanda dari kehidupan iman kita itu kita berbuah. Ya, sebab itu firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kalau kita berbuah, keluarkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Ya, supaya buah yang kita hasilkan itu memuliakan Tuhan. Bahkan dari buah yang kita hasilkan memuliakan Tuhan dikatakan supaya doa kita, apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Jadi kalau sampai saat ini mungkin ada permintaan kita, doa kita yang belum terjawab, marilah kita koreksi hidup kita. Adakah kita sudah mengeluarkan buah kehidupan yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu melalui iman percaya kita kepada Tuhan yang disertai perbuatan. Karena iman yang disertai perbuatan adalah menjadi iman yang sempurna. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20, ya Pak, kemarin saya 20 atau 22, dibaca aja, ya. Jadi iman yang disertai perbuatan itulah iman yang sempurna. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22, ya. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu kita lihat Tuhan melihat hati setiap kita, ya. Setiap kita sebagai umat Tuhan, Tuhan lihat hati kita. Di dalam kitab Yeremia, ya, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 itu mengatakan bahwa hati manusia itu licik, bahkan ada terjemahan penipu kita. Ya, tapi di ayat yang ke-10 kalau situ dikatakan bahwa Tuhan melihat hati kita. Hati kita masing-masing Tuhan lihat. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata, oh iya, orang itu hanya kata-katanya saja yang kurang menyenangkan, tapi hatinya baik. Ya, itu sesuatu yang sebetulnya tidak kalau dalam pikiran kita tidak tepat. Karena apa yang keluar dari hati itu akan terpancar lewat wajah kita, terpancar lewat perkataan kita, ya. Tapi itu Tuhan mau kalau hati kita Tuhan lihat, dan Tuhan mau dari hati kita mengeluarkan
buah yang baik, yaitu buah kehidupan yang pertama, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bukan kepada hal yang lain. Dan iman kita kepada Tuhan bukan hanya mencari mujizat. Ya, banyak kali umat Tuhan hanya keinginan mendapat mujizat. Ya, kalau sakit disembuhkan, ada masalah Tuhan berikan jalan keluar dan sebagainya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hanya untuk itu Bapak Ibu Saudara, itu sangat disayangkan. Berarti iman kita belum sampai bertemu dengan pemberi mujizat. Sumber mujizat adalah Tuhan Yesus sendiri. Sangat beruntung kalau kita bisa ambil Tuhan Yesus yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan katakan, aku pokok anggur yang benar. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka iman kita menjadi iman yang hidup. Ya, iman yang disertai perbuatan tindakan kita jadi iman yang sempurna, dan iman yang sempurna itu membawa kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi, buah merupakan tanda adanya kehidupan. Jadi kalau hidup kita berbuah, sekali lagi saya katakan ini buah yang baik ya Bapak Ibu Saudara. Hidup kita berbuah itu menunjukkan bahwa kehidupan iman rohani kita tuh hidup. Ya, bukan kehidupan yang iman rohani yang mati, tapi yang hidup. Sekarang yang kedua, buah merupakan tanda dari suatu pohon itu tumbuh. Karena pohon yang bertumbuh itu mulai dari bertumbuh kemudian naik, dia akan keluar nanti tunas dan sebagainya. Tapi sebelum dia keluar menjadi tunas, berarti dia kan harus berakar ya Bapak Ibu Saudara ya. Harus berakar kan. Nah, akarnya ke dalam seperti yang pernah disampaikan oleh saya lupa Pak Gembala atau Pak Kennedy yang sampaikan bahwa pohon pohon kurma itu kalau mau ditanam itu ditanam di padang pasir, dikasih batu di atasnya ya. Pak Gembala kalau salah pernah sampaikan, harus batu di atasnya sehingga dengan tekanan itu dia tidak bisa untuk bertumbuh keluar. Jadi dia harus terus cari yang ke dalam, masuk ke dalam diri, akarnya itu bisa menembus ke dalam sampai dia bisa mendapatkan sumber air di dalam. Karena di padang pasir itu kan sumber airnya itu kan dalam sekali. Nah, itu menyebabkan ketika dia sudah mendapatkan sumber air, nah melalui batu yang tadi menekan dia itu, dia bisa keluar di balik-balik batu itu untuk keluarkan tunas. Ya, nah ini juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, mungkin melalui tekanan hidup, melalui masalah, melalui pergumulan, melalui sakit penyakit, melalui hal-hal yang kita alami dalam hidup ini, yang tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita ini menekan hidup kita. Jangan cepat kita kecewa, jangan cepat kita bersungut-sungut, mengeluh dan berkata, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah setia beribadah, aku sudah ikut Tuhan selama ini dan sebagainya. Kita mulai menyampaikan keluhan-keluhan kita bahwa aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi mengapa hidupku masih mengalami banyak tantangan masalah? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang benar pun ya tetap ada masalah. Ya, orang benar tetap ada masalah, tetapi Tuhan meluputkan dia. Itu di kitab Mazmur ya. Dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Nah, melalui kemalangan itu, tantangan masalah itu yang menekan hidup kita, dan akar iman kita makin masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam begitu kuat, dia akan bertunas keluar. Dan inilah nanti yang akan menjadi pohon yang kuat, seperti Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi seperti pohon korma dalam Mazmur katakan, ya, yang akan tetap bertumbuh walaupun di padang pasir yang panas, demikian tidak ada air dan tidak ada cuaca yang baik, tapi tetap bisa hidup dan berbuah. Itulah kehidupan umat Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan katakan, kalau hidup kita ada pertumbuhan iman yang menuju kepada yang Tuhan mau, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan tetap bertahan di masa yang sukar. Ya, hari-hari ini adalah hari yang sukar Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ya, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Mari kita sebagai umat Tuhan tanamkan akar iman kita. Ya, makin dalam dan makin dalam di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi yang kedua, buah itu merupakan tanda dari pertumbuhan. Yang ketiga, buah merupakan juga tanda dari bahwa pohon itu sudah cukup waktunya untuk berbuah. Dengan kata lain, pohon itu sudah cukup waktunya, sudah matang, sudah saatnya untuk mengeluarkan buah. Jadi kalau saat-saat ini Bapak Ibu Saudara
kita dalam kehidupan ini belum mengeluarkan buah seperti apa yang Tuhan mau, berarti rohani kita ini harus lebih dalam lagi masuk ke dalam Tuhan, lebih dalam lagi beriman kepada Tuhan, lebih dalam lagi melekat kepada Tuhan, supaya rohani kita bertumbuh dewasa. Ya, bertumbuh dewasa. Dan kalau rohani yang bertumbuh dewasa, saya percaya kita akan bisa mengeluarkan buah. Ya, dan saya yakin kalau rohani yang bertumbuh dewasa itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan kita lihat banyak kali ada umat Tuhan yang sudah ikut Tuhan sudah cukup lama, Bapak Ibu Saudara, sudah bertahun-tahun, bahkan katanya dari kecil, ada yang dari lahir, ada yang dari keluarga Kristen, sudah lama ikut Tuhan, tetapi mengapa kehidupannya tidak mengeluarkan buah? Ya, mengapa kehidupannya tidak mengeluarkan buah? Karena orang yang rohaninya tidak matang, tidak dewasa adalah orang-orang yang punya sifat yang egois, ya, yang selalu mementingkan diri sendiri, yang merasa pokoknya semuanya itu aku, dan harus semuanya itu untuk menyenangkan aku, bukan menyenangkan Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam surat Efesus juga dikatakan bahwa Tuhan mau kita tidak mempunyai keadaan rohani seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu biasanya kalau ada sesuatu kan dia ingin untuk dia, ya. Ada apa saja yang umpamanya orang tuanya bawa, dia akan ambil untuk dia. Dia tidak mikirkan nanti untuk adiknya, untuk kakaknya, tidak. Yang penting untuk aku, yang penting untuk aku. Itu kanak-kanak. Tapi orang yang dewasa, dia mempunyai hati yang mengasihi. Dia belajar untuk berbagi, ya. Dia belajar juga untuk belajar untuk melayani yang lain, memberikan orang lain juga perhatian. Itu yang dewasa. Ya, puji Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kalau rohani kita arahnya dengan terus semuanya untuk menyenangkan diri kita, menyenangkan hati kita, dan kita tidak mau menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau kita tersakiti, kita merasa ingin membalas, bahkan kita ingin melakukan sesuatu yang untuk mempertahankan harga diri kita. Malam hari ini marilah kita minta supaya Roh Kudus bekerja sehingga kehidupan kita diubahkan. Kita boleh memiliki kehidupan rohani yang dewasa, sehingga kita boleh menunjukkan buah kehidupan, sekali lagi, yang menunjukkan kedewasaan rohani. Karena orang yang dewasa rohanilah orang itu yang akan mengerti untuk bisa belajar minta, supaya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Ya, melayani bukan hanya di sini saja Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, dalam keluarga, di antara teman-teman, di antara lingkungan, kita bisa melayani, kita bisa melakukan, menunjukkan kasih kita, ya, menunjukkan perhatian kita bahwa kita adalah sebagai umat Tuhan yang memiliki buah kehidupan yang dewasa. Sehingga ketika kita menerima sesuatu, tidak cepat-cepat kita marah. Bahkan seperti saya katakan tadi, anak-anak ketika mereka terkena sesuatu, mereka langsung marah, mereka langsung bersungut-sungut, mereka langsung, misalnya dia minta sesuatu kepada orang tuanya tidak mau memberikan atau belum bisa memberikan, dia akan nangis gulung-gulung, ya, karena minta sesuatu tidak dikasih. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kalau kita minta belum dikasih dan kita mulai marah sama Tuhan, kita protes dan kita bersungut-sungut, kita mulai ngambek dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa rohani kita belum dewasa. Sedangkan kalau orang dewasa, ketika belum diberikan apa yang menjadi permintaannya dia, maka dia akan berpikir, oh nanti saatnya akan datang, aku akan dapat. Saatnya akan datang, aku akan menerima. Belum waktunya, mungkin aku harus bersabar, ya, itu ya. Dan juga orang yang dewasa tuh bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, punya komitmen di hadapan Tuhan. Jadi orang yang dewasa rohani itu punya komitmen. Apapun terjadi, walaupun tadi kita nyanyikan ada badai gelombang kehidupan datang menerpa hidup kita, tetapi kalau kita orang yang punya komitmen, tetap kita melekat kepada Tuhan, tetap kita bersandar kepada Tuhan, tetap kita menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak beranjak dari Tuhan, tapi kita mau tetap terus mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi kedewasaan rohani itu akan kelihatan sekali lagi ketika ada tekanan,
ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada hal yang tidak menyenangkan datang dalam hidup kita. Secara manusia pasti daging kita terasa sakit ya, pasti hati kita terasa sedih ya, mengalami masalah, tantangan. Tapi ketika kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti menolong kita, kita taruh pengharapan kepada Tuhan, kita bisa lalui semuanya itu dengan kesabaran, dengan menantikan janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh ya, tanpa protes kepada Tuhan, karena kita tahu waktu Tuhan itu yang terbaik ya. Jadi yang ketiga, buah merupakan tanda kematangan atau kedewasaan rohani. Dan sudah saya katakan tadi, rohani yang dewasa adalah rohani yang sungguh-sungguh belajar hidup, tidak hanya mau menyenangkan diri sendiri. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, ya, siapa mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ya, itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Banyak kali kita berkata menyangkal diri, pikul salib. Kadang-kadang niat hati kita, kemauan kita itu lebih banyak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kadang-kadang timbul dalam hati ada rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa protes atau apapun yang dalam hati yang tidak menyenangkan itu mau keluar Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan katakan sangkal diri, lawan ya. Kita sekarang mau berserah kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, dan kalau kita mau belajar untuk menyalibkan keinginan daging kita, maka kita akan melihat kehidupan kita akan naik hari demi hari menuju kedewasaan yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, buah itu merupakan tanda atau jenis dari pohonnya ya. Nah, kita baca ini Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-16. Matius pasal 7. Bentar ya. Matius pasal 7 ayat yang ke-16 dan sampai ke-20. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20. Ya. Demikian firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, di sini dikatakan dari buah yang dihasilkan dari pohon tersebut kita akan bisa mengenal bahwa itu buah apa. Dikatakan tidak mungkin orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Tidak mungkin. Kalau buah anggur, pohon anggur menghasilkan buah anggur, ya. Dan kalau pohon apel menghasilkan buah apel. Tapi tidak mungkin semak duri bisa menghasilkan buah anggur, ya. Nah, sebab itu ayat 17 mengingatkan kita, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi di sini kita lihat ada dua macam pohon Bapak Ibu Saudara, ya. Pohon yang baik dan tidak baik. Berarti dua-dua berbuah nih. Kita lihat ya, dua-dua berbuah. Tapi yang satu pohon yang baik, yang satu pohon yang tidak baik. Ya. Kalau pohon yang baik, dia akan menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan, yang bisa dinikmati, yang bisa membuat yang memiliki pohon itu bersukacita dengan hasilnya. Tapi kalau pohon yang tidak baik, dia akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi di sini diingatkan sekali lagi, kalau pohon yang baik tidak mungkin dia menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang tidak baik tidak mungkin dia menghasilkan buah yang baik. Sekarang apa maksudnya buah yang baik dan tidak baik Bapak Ibu Saudara? Ya, coba kita lihat buah yang tidak baik. Coba kita baca dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Ya, ini buah yang tidak baik, yaitu buah daging, perbuatan daging. Ini yang tidak baik. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini buah daging. Jadi buah yang tidak baik tadi adalah buah daging yang dihasilkan dari kedagingan kita. Banyak ya Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan mulai dari tadi percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih banyak. Ya, rentetannya itu masih banyak. Bapak Ibu Saudara, kita periksa diri kita masing-masing dalam hati kita. Adakah dalam hati kita masih ada simpan hal-hal seperti ini? Ya, mungkin kita berkata, oh aku tidak melakukan seperti yang dikatakan percabulan, kecemaran, nafsu tidak, penyembahan berhala juga tidak, sihir tidak. Tapi mungkin kita simpan hati perseteruan, atau kita simpan dalam hati ada perselisihan, iri hati. Itu malam hari ini Tuhan katakan kita koreksi. Kita minta supaya Tuhan angkat semua itu dari hidupku. Aku mau diubahkan oleh Tuhan supaya kita mengeluarkan buah karakter Kristus dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat buah yang baik. Jadi ini buah yang tidak baik tadi ini, kita lihat semuanya ini akan membuat kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, walaupun sudah mengikut Tuhan. Sebab itu dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 ya. Ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sudah melayani loh Bapak Ibu Saudara, bisa membuat mujizat, ya, bisa melayani, mengusir setan dan sebagainya semua. Tapi Tuhan katakan tidak mengenal, karena di dalam hal yang dilakukan ini ada di dalamnya buah kedagingan. Jadi kalau ada buah dari kedagingan kita yang menguasai kita, maka itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang baik, sehingga buah yang dihasilkan itu bukan buah yang baik, tapi buah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Dalam ayat yang di atasnya kita lihat dikatakan dalam ayat yang ke-19, ya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini merupakan buah loh Bapak Ibu Saudara, tapi buah yang tidak baik. Sekali lagi saya berharap baik Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama masing-masing kita koreksi hidup kita. Jangan sampai tadi di dalam Galatia pasal 5 tadi ayat 19 sampai ayat yang ke-21 itu ada bagian-bagian yang masih ada dalam hidup kita. Kalau ada Bapak Ibu Saudara, mari cepat-cepat kita berkata, Tuhan tolong aku, lepaskan aku. Aku mau supaya segala hal-hal kedagingan yang menguasai hidupku ini bisa terlepas, dan aku mau Roh Kudus yang memimpin hidupku. Karena Roh Allah dan roh kedagingan itu bertentangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau diproses oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berbuah yang baik, minta diproses oleh Tuhan, dan tidak ada yang mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mau diproses, mau dibentuk, mau dididik Tuhan, mau untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita, saya percaya kita nanti akan mengeluarkan buah yang kedua, buah yang baik. Ya, kita baca kembali dalam Galatia tadi pasal 5 ayat yang ke-22.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, nanti kita baca selanjutnya di rumah. Bapak Ibu Saudara, tadi buah Roh Kudus, ada 9 karakter buah Roh Kudus. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama belajar, minta kepada Tuhan supaya ada kasih. Ya, kasih bukan hanya kalau orang mengasihi kita, kita mengasihi dia, tapi kita belajar mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ya, yang mungkin kita anggap sebagai musuh, ya, kita anggap sebagai orang yang menyakiti kita. Tuhan katakan ampuni, karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Dan setiap manusia tidak ada yang benar. Kemarin saya bicara dengan seseorang, dia katakan susah ya kalau kita mau hidup benar. Saya bilang betul, kalau secara keinginan kita, daging kita susah. Tapi jangan takut, kalau kita mau melakukan firman dengan pertolongan Roh Kudus, walaupun dikatakan dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak, Roma 3 ayat yang ke-10, tapi di dalam Tuhan, kalau kita mentaati firman Tuhan, kita akan menjadi orang benar. Ulangan 6 ayat yang ke-25. Kalau kita mentaati firman Tuhan, kita menjadi orang benar. Tuhan tahu kemampuan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Tuhan berikan Roh Kudus untuk setiap kita. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, pasti kalau kita melakukan sesuatu tadi buah daging kita, pasti Roh Kudus akan bicara dalam hati kita. Sekarang terserah, yang kita mau dengar suara Tuhan melalui Roh Kudus atau suara hati kita. Tadi saya sudah katakan, Yeremia dikatakan bahwa hati itu licik, hati itu penipu. Ya, dan musuh terbesar kita adalah hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, kemauan kita sendiri, yang musuh dalam selimut yang tidak kelihatan. Tapi kalau itu tidak kita lawan dengan kekuatan Roh Kudus, maka dia akan menguasai hidup kita. Sehingga akhirnya hidup kita tidak bisa mengeluarkan buah yang baik, tapi buah yang tidak baik. Dan ingat, tadi firman Tuhan ingatkan kita, buah yang tidak baik pada akhirnya akan ditebang dan dibuang dalam dapur api. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita. Kita tidak bisa berkata, Tuhan aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani dan sebagainya, aku sudah banyak berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan, semua yang kita lakukan, apapun dalam hidup kita ini, adakah di dalamnya itu kita punya hati yang penuh dengan kasih, ya, penuh dengan sukacita dan sejahtera. Jadi 9 karakter buah Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Ada yang berkata, "Nggak apa-apa, aku punya 7, tapi yang 2 aku nggak bisa." Tetap semua kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Walaupun sedikit harus ada nilainya. Dan kalau ada nilainya, Tuhan yang akan menambahkan. Tuhan yang akan menyempurnakan. Memang firman Tuhan katakan kita belum sempurna, tetapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kita akan disempurnakan. Ya, kalau kita disempurnakan, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang berbuah buah yang baik. Ya, dan kalau buah yang baik itu luar biasa. Ya, buah yang baik itu sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan. Dan tadi sudah dikatakan, jadi kalau kita menjadi milik Kristus, kita mengeluarkan buah karakter Kristus. Ini tadi 9 karakter Roh Kudus ini adalah karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Maka kita berarti menjadi umat Tuhan yang hidup dipimpin oleh Roh. Dan orang yang dipimpin oleh Roh lah yang disebut anak-anak Allah. Ya, Roma 8 ayat 14 misalnya. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh, kita adalah anak-anak Allah ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu mari ya, tadi yang pertama, buah kenapa diperlukan dalam hidup kita? Yang pertama, buah itu merupakan tanda adanya kehidupan.
Ya, dan tadi buah kehidupan kita yang pertama, kita beriman kepada Tuhan, dan iman dengan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, jadi iman yang hidup. Ya, buah itu merupakan tanda bahwa ada pertumbuhan dalam hidup iman kita, kerohanian kita tidak tetap, ya, tidak seperti kanak-kanak saja, tapi ada bertumbuh dan tadi dikatakan menuju kepada kedewasaan rohani. Nah, orang dewasa rohani lah yang siap nanti akan menjadi mempelai Kristus. Ya, akan jadi mempelai Kristus adalah orang yang dewasa rohani. Dan kemudian buah itu merupakan tanda dan jenis pohonnya. Dan malam hari ini Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita tidak kita simpan, tidak kita pertahankan, tidak kita terus menahan untuk tetap tinggal dalam kehidupan kedagingan kita. Sekali lagi, kita bisa tersakiti, kita bisa mendapatkan hal yang mungkin tidak menyenangkan kita. Tapi firman Tuhan katakan jangan khawatir. Mungkin kita tidak bisa untuk melepaskan, tapi Roh Kudus akan membantu kita sehingga kita sanggup untuk melepaskan. Karena kita tahu Tuhan berkata, akulah pembelamu. Ya, kalau Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang bekerja, semuanya dapat selesai dengan baik. Ya, nah sekarang yang terakhir kita lihat bagaimana caranya supaya kita dapat berbuah. Ya, dari kehidupan dikatakan kehidupan harus berbuah. Supaya kita dapat berbuah dengan cepat dikatakan yang pertama di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat yang ke Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Supaya kita dapat berbuah, sekali lagi buah yang baik Bapak Ibu Saudara, ya. Dikatakan Kolose pasal 2 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama, kalau kita mau supaya kehidupan kita berbuah, dan sekali lagi berbuah yang baik, ya, berbuah yang memuliakan Tuhan, berbuah yang menjadi berkat. Dikatakan kita ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebab itu hidup kita harus tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia dengan bagaimana? Hendaklah kita berakar di dalam Dia. Jadi Tuhan mau supaya kehidupan kita tuh berakar, seperti saya katakan tadi pohon korma. Ya, berakar di dalam Dia sampai tembus ke dalam, sampai kepada sumber air itu. Dan sumber air hidup kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita sampai bertemu, menyatu dalam kehidupan Tuhan, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki akar yang kuat, sehingga ada badai angin apapun, karena akar kita kuat, tidak akan membuat pohon kehidupan kita akan roboh, tapi tetap kuat, bertahan. Berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Setelah kita berakar, maka yang arah ke atas kita dibangun. Dan bangunan itu harus bangunan yang betul-betul bangunan yang bermutu Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti kita lihat dikatakan Tuhan Yesus perumpamaan, ada orang bangun rumah, ada dua versi. Yang satu bangun di atas pasir. Jadi tidak berakar, tidak kuat, fondasinya tidak kuat di atas pasir. Ketika datang angin badai, robohlah rumah. Berarti imannya roboh. Begitu ada masalah tantangan, dia meninggalkan Tuhan. Begitu ada masalah tantangan, dia cari hal-hal yang lain. Dia tidak berharap lagi kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi yang satu kalau membangun rumah di atas batu karang, dia akan tetap teguh bertahan. Walaupun ada badai, gelombang, angin ribut, dia tetap berdiri dengan teguh. Dan juga harus diperhatikan bahwa bangunan di atasnya ini harus bangunan yang betul-betul bukan dari kayu, rumput, jerami, tetapi dari emas perak. Ya, dari emas perak, ya, batu permata. Ya, itu dalam firman Tuhan, saya lupa di Korintus kalau tidak salah situ kata. Itu harus ada dalam bangunan rohani kita. Bukan dari rumput, kayu, jerami. Kalau rumput kita lihat begitu kena sedikit panasnya api atau panasnya matahari, dia bisa terbakar. Kita lihat banyak kan terjadi di mana pada waktu musim panas ada lahan-lahan yang banyak rumputnya bisa terbakar. Karena apa? Karena panasnya matahari bisa terbakar.
Begitupun dalam kehidupan kita. Kalau kita gampang terbakar emosi kita, terbakar kemarahan kita, terbakar ego kita, itu berarti hidup kita masih dibangun di atas rumput. Ya, kayu juga gampang terbakar, jerami apalagi gampang terbakar. Ya, tapi kalau dibangun di atas bangunannya itu atas emas, perak dan batu permata, wah itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Emas itu kalau mau dipakai kan mesti diuji ya. Diuji dengan api sampai dikasih berapa ratus derajat begitu, ratus atau ribu derajat saya tidak tahu itu, sampai baru jadi emas yang murni. Nah itu Tuhan mau kehidupan iman kita diuji seperti itu Bapak Ibu Saudara. Perak juga ya, batu permata begitu diasah. Kalau kita lihat kalau orang batu-batu permata seperti batu intan, berlian, kan tidak mungkin batu intan berlian yang didapat itu pada waktu itu bisa langsung dipakai. Itu mesti diasah, digosok, diproses demikian baru terjadi batu yang bagus, berlian yang bagus, permata yang bagus. Nah itu malam hari ini Tuhan ingatkan kita, kalau saat ini kita lagi diproses oleh Tuhan dalam hidup kita, bersyukur, berarti kehidupan rohani kita dibangun di atas dasar yang teguh ya, dan dasar kita Tuhan Yesus, dan bangunan di atasnya itu dari batu permata, dari emas dan perak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan kecil hati ya, jangan kecewa kalau kita dalam proses dari Tuhan ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya katakan, kita setelah dibangun, kita bertambah di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, dan hati kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Itu tandanya orang yang berakar kuat ke dalam bersama Tuhan. Yang kedua, supaya kita berbuah, kita harus tertanam di dalam Tuhan. Yohanes 15, Yohanes pasal 15, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Judulnya di atas ya, Tuhan pokok anggur yang benar. Kita adalah carang-carangnya ya. Kita baca ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sampai di situ dulu. Yang kedua, setelah kita berakar di dalam Tuhan, bukan hanya berakar sampai di situ saja, tapi kita tinggal melekat kepada Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian kita pun bisa berbuah kalau kita tinggal melekat. Melekat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, tidak akan melepaskan Tuhan. Bahkan yang kita sering katakan, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Apapun terjadi dalam hidupku, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap pegang firman Tuhan. Aku tetap mengikuti segala kehendak dari Tuhan. Nah itu menunjukkan bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kita diteguhkan kembali. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita berbuah banyak. Ya, berbuah banyak, sekali lagi buah yang baik. Ya, saya tidak bicara buah yang tidak baik. Kita mau supaya buah yang tidak baik itu, supaya Tuhan tolong kita bisa lepas dari perbuatan daging, kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus matikan keinginan daging kita. Kembali Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, jadi yang ketiga, kembali kita diingatkan, matikan keinginan daging kita. Ya, matikan dalam kuasa pimpinan Tuhan. Ya, setiap manusia punya keinginan. Nah pada waktu kita punya keinginan, kita cek keinginan kita ini cocok dengan kehendak Tuhan, cocok dengan firman Tuhan atau tidak.
Jadi bukan manusia hidup tidak punya keinginan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih kita perasaan, kasih kita pikiran, kasih kita emosi kan ya. Nah, Tuhan mau supaya keinginan kita dicocokkan, diselaraskan, disamakan dengan keinginan Tuhan. Kita ikut pada jalur jalannya Tuhan. Dan kalau keinginan kita mengikuti keinginannya Tuhan, berarti keinginan daging kita dapat dikalahkan, menunjukkan bahwa kita betul-betul dimatikan keinginan daging kita akan tumbuh keluar dan kita akan menghasilkan buah. Ya, puji Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, malam hari ini Tuhan mau hidup kita mengeluarkan hidup berbuah yang baik. Ya, buah yang baiknya itu ada buah dari Roh Kudus, itu nyata dalam hidup kita. Ya, buah yang baik itu benar-benar akan membawa kehidupan kita nanti masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah. Baik untuk hidup di dunia ini, dikatakan apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Termasuk dalam tadi Injil Yohanes tadi pasal 15 juga berkata, dan saya baca Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dan 8 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita, maka saya yakin seperti firman Tuhan katakan, kita minta apa yang kita kehendaki. Tapi sekali lagi, kehendak kita itu bukan untuk kepentingan kita, tapi kehendak yang kita minta kepada Tuhan itu kehendak yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau itu ada dalam rencana Tuhan, tidak ada yang Tuhan tidak jawab. Pasti Tuhan akan memberikan tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, ya. Dan itu boleh mempermuliakan Bapa di surga dan menunjukkan bahwa kita mengeluarkan hidup yang berbuah-buah, ya. Jadi jangan lupa buah yang kita hasilkan, baik buah pertobatan, ya, baik buah karakter kita tadi buah Roh Kudus, ya, baik buah dalam kehidupan kita, buah dalam pelayanan kita, biar supaya itu terus mengeluarkan buah. Dan saya yakin buah yang kita keluarkan, buah yang baik itu akan membawa kehidupan kita nanti akan menerima upah yang Tuhan telah siapkan untuk kita sekalian. Sebagai ayat yang benar-benar terakhir kita baca dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15 di dalam ini, ya, dalam Alkitab elektronik. Ayat 12 sampai 15, kalau kita buku 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Jadi sampai selamanya kita tetap berbuah, ya. Sekali lagi, buah yang Tuhan kehendaki buat kita tadi adalah buah yang baik. Dan buah yang baik itu paling kita bisa pelajari melalui buah Roh Kudus, ya. Buah Roh Kudus itu akan membawa iman kita bertumbuh. Buah Roh Kudus itu akan membawa iman kita menuju kepada kedewasaan. Buah Roh Kudus akan membawa iman kita benar-benar menjadi iman yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Sekarang malam hari ini Tuhan mau tinggalkan segala buah yang tidak baik, ya. Kita tinggalkan semua dan kita melangkah masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan, aku mau supaya kehidupanku jadi berkat, ya, dimanapun aku berada, baik lewat perkataanku, pemikiranku, perbuatanku, sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Saya juga banyak kekurangan,
Sebab itu kita sama-sama belajar, minta kepada Tuhan, persilakan Roh Kudus bekerja supaya kehidupan kita ini benar-benar mengeluarkan buah yang memuliakan Tuhan. Dan kalau kita memuliakan Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita tidak akan dibuang, tapi kita akan disayangi oleh Tuhan, ya. Kita akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berbuah di dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Serang kepada Pak Gembala. Silakan Bayang Ibadah kembali maju ke depan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan rindu supaya setiap kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki kehidupan yang menghasilkan buah. Tentu buah yang baik, buah yang memuliakan Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian kita katakan. Bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk, demikianlah hidupku ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, ubahlah hidup kami, supaya kami boleh menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, buah yang baik, buah yang memuliakan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Inilah hidup kami. Anugerah kuasa
kami sampaikan bersama menjadi kerinduan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari akan kelemahan, keterbatasan kami, sehingga seringkali kami umat Tuhan yang seharusnya menghasilkan buah yang baik, buah yang memuliakan Tuhan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami tidak berbuah ataupun berbuah, tetapi buah kami ternyata buah yang tidak baik, buah yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu lewat pujian yang kami sampaikan bersama pada malam hari ini, kami izinkan kuasa Roh Kudus untuk mengubah, memperbaharui hati dan hidup kami, sehingga sungguh kami boleh setahap demi setahap, proses demi proses, selangkah demi selangkah, kami semakin dikuduskan, kami semakin diubahkan, kami semakin dibaharui, kami semakin disempurnakan, hingga hidup kami boleh menghasilkan buah yang baik, buah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Ibu rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, demikian juga persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan. Allah sumber segala berkat akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh berbuah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit kami berdoa, untuk Ibu Gunadi yang sakit di rumah sakit, untuk Bapak Widi yang sakit, dan juga mungkin juga ada teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Mungkin ada mereka yang sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Yang sedang susah, Tuhan hiburkan. Dan sedang menghadapi masalah pergumulan dengan iman yang teguh, kami tetap menunggu, menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat dan mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mulai kita sekarang, mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.